Oke, malam hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ya, dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita mulai dari pasal pertama ayat 1. Kita akan membaca bergantian. Saya baca ganjil, saudara baca ayat yang genap sampai pasal yang pasal pertama ayat 1 sampai 14. Ya, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, kelak kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, puji Tuhan, sampai di situ saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dasar beberapa gereja untuk mengadakan pekan doa Pentakosta itu pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku. Di situ murid-murid Yesus disuruh tinggal di Yerusalem, tidak boleh meninggalkan Yerusalem, tidak boleh meninggalkan Bait Allah. Maksudnya, ya di situ para murid-murid berkumpul, ke-12 murid, 11 murid ya, karena Yudas Iskariot sudah nggak ada, ya. Ke-11 murid itu berkumpul. Berkumpul untuk apa? Berdoa, bukan di rumah masing-masing. Ya, tapi berkumpul di suatu tempat bersama-sama dengan para murid-muridnya yang lain. Jadi di sini ketika janji Bapa itu diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, disuruh pesannya jangan pergi, ya, tapi disuruh kumpul untuk menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Banyak orang yang tidak percaya dengan baptisan Roh Kudus, ya.
Baptisan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar berbahasa roh, ya kan? Baptisan Roh Kudus itu bukan berbicara masalah penglihatan-penglihatan, tapi memiliki kehidupan memandang bahwa kerajaan Allah itu penting dalam kehidupan kita. Ya, memandang kerajaan Allah itu penting dalam kehidupan kita. Makanya di sini kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya kan? Banyak orang merasa sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Tapi hidupnya nggak kudus-kudus. Ya kan? Banyak orang Kristen merasa menjadi orang yang percaya bahwa hidupnya dimeteraikan oleh Roh Kudus, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, ya, salah satu cirinya, ya, mereka itu suka berkumpul untuk berdoa, suka berkumpul untuk mendengarkan pengajaran kitab suci. Ya, kalau kita membaca pasal yang kedua dalam Kisah Para Rasul, di situ pasca Pentakosta mereka bersehati, berkumpul, bertekun, berdoa, ya, mempelajari isi kitab suci. Di mana? Di satu perkumpulan. Kalau di rumah masing-masing kan sendiri-sendiri sambil tidur, sambil rebahan, ya kan? Tapi pasca Pentakosta orang yang dipenuhi Roh Kudus itu suka berkumpul di tempat ibadah. Ya, suka belajar kitab suci dan bagaimana kerajaan Allah itu mereka dapat mengerti, menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi Roh Kudus itu memimpin seseorang kepada tujuan kerajaan Allah di mana ada di bumi kita ditempatkan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan kita malam hari ini tidak perlu panjang-panjang, ya. Bagi orang yang percaya menantikan janji Bapa, ya. Banyak orang berpikir bahwa percaya Yesus itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Betul. Karena ada dasarnya. Di dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Ayat 13 bunyinya apa, Mbak? 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai menjadi milik kita. Penebusan penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi ada tujuan kenapa orang-orang yang menikmati janji Bapa dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya itu untuk memuji kemuliaan Tuhan. Nah, untuk memuji kemuliaan Tuhan, salah satunya adalah mencari kehendak Bapa, bagaimana suka belajar pengajaran bersama-sama, bukan belajar sendiri-sendiri di rumah. Ya. Jadi, percayakah kamu ketika aku sudah dimeteraikan Roh Kudus tapi hidupmu enggak berubah-berubah? Ya. Apa begitu Roh Kudus cara bekerjanya? Hendaklah dirimu dipimpin oleh Roh. Ya, dipimpin Roh itu diajak untuk berdoa. Berdoa bukan untuk sendirinya sendiri, keluarga sendiri, tapi berdoa untuk orang banyak. Nah, itu Injil kerajaan Allah. Supaya banyak orang diselamatkan. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat banyak orang menjadi percaya Tuhan. Bukan banyak orang menjadi apa? Hidup sendiri-sendiri, menjadi seterunya Allah, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini renungan kita tidak perlu panjang. Karena apa? Karena yang terpenting adalah kita sudah membaca berita firman. Kita hari ini mau merenungkan sepanjang kawal malam. Besok pagi sepanjang hari kita bertanya kepada Tuhan, hari ini apa yang mau saya kerjakan. Haleluya. Shalom.
Tuhan Yesus